Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat berjumpa kembali di hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat. Kalau sebelumnya kalian sudah belajar perkalian bilangan bulat, kalian sudah bisa, maka untuk materi pembagian bilangan bulat ini akan terasa mudah. Mengapa? Karena pembagian itu ada kaitannya dengan perkalian. Maka bagi yang masih belum lancar perkalian, silahkan kalian ulang dan ulang kembali agar kalian bisa lancar untuk perkaliannya. Terutama perkalian bilangan bulat juga. Oke, sebelum Bu Novi membahas materi pembagian bilangan bulat, Bu Novi ingatkan sekali lagi ya anak-anak, kita memang belajar dari rumah. Bu Novi memang tidak membatasi waktu kapan kalian harus mulai dan harus selesai belajar dan mengerjakan tugasnya. Tetapi bukan berarti kalian bisa seenaknya sendiri ya anak-anak. Maksudnya, seandainya memang hari ini ada 3 kewajiban yang harus kalian lakukan, harus kalian selesaikan, segera diselesaikan. Jangan menunda-nunda. Seandainya kalian menemui kesulitan atau kalian memang tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa memenuhi kewajiban kalian, silahkan menghubungi Bapak Ibu Guru yang mengampu. Jangan diam saja menunggu ditagih atau di WA secara pribadi. Untuk beberapa kasus memang Bu Novi masih memaklumi. Contoh misalnya, kalian tiba-tiba kehabisan kuota, sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran hari itu. Nah, seandainya kalian kehabisan kuota, kalian bisa pinjam dulu. Atau kalian bisa SMS kepada Bu Novi, SMS biasa, untuk sekedar memberitahu bahwa kuotanya habis. Itu tadi contohnya. Nah, tetapi kalau kalian tidak memberi kabar, tidak memberi informasi, padahal kalian membuka pengumuman atau membuka informasi dari Bu Novi, maka Bu Novi anggap kalian tidak memperhatikan atau menganggap sepele. Contohnya, kemarin Bu Novi membagikan 3 link pembelajaran yang harus kalian selesaikan di hari Selasa kemarin. Nah, tetapi sampai hari ini masih ada anak yang masih belum menyelesaikan, baik 1, 2, ataupun ketiganya. Nah, sudah Bu Novi sampaikan secara pribadi tapi tidak ada tanggapan atau tidak ada respon. Maka Bu Novi untuk kasus seperti ini saya anggap menyepelekan atau tidak menghiraukan. Maka jangan marah, jangan kecewa seandainya nanti ada konsekuensi yang harus kalian terima. Begitu ya anak-anak, bukan berarti Bu Novi menakut-nakuti, tetapi kalian itu tetap sekolah anak-anak, tetap sekolah, tetapi sekolahnya dilakukan di rumah masing-masing. Mengapa? Karena kalian tentu ingin sehat kan? Nah, sabar dulu, ditahan dulu sambil berdoa, semoga kondisinya lekas membaik sehingga pembelajaran bisa dilakukan di sekolah. Begitu ya anak-anak? Oke, itu tadi dari Bu Novi. Saran, masukan, dan mengingatkan untuk setiap pembelajaran yang akan kita lewati. Nah, sekarang Bu Novi akan masuk ke materi pembagian bilangan bulat. Untuk mengerjakan soal pembagian bilangan bulat itu ada aturannya. Nah, aturan pengerjaan pembagian bilangan bulat itu sama persis dengan perkalian bilangan bulat. Hanya di sini operasi hitungnya yang diubah menjadi pembagian. Kalau kemarin dikali, sekarang ada beberapa aturan pengerjaan pembagian bilangan bulat.
Kita simak bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, bilangan bulat positif yang dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya akan bertanda positif juga atau berupa bilangan bulat positif. Secara lebih singkat, Bu Novi tuliskan seperti ini. Jadi positif dibagi positif, hasilnya bertanda positif. Aturan yang kedua, bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya akan bertanda negatif. Atau secara lebih singkat dituliskan menjadi seperti ini. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Tanda hasilnya. Jadi hasilnya nanti akan bertanda negatif. Aturan yang ketiga, bilangan bulat negatif jika dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya akan bertanda negatif atau berupa bilangan bulat negatif. Secara lebih singkat, dituliskan dengan negatif dibagi positif sama dengan negatif. Terakhir, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya akan berupa bilangan bulat positif. Secara singkat dituliskan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, ini sama seperti di perkalian kemarin. Jadi ketika tandanya sama, ini sama-sama positif yang dioperasi hitungkan, maka tanda hasilnya akan positif. Ini sama-sama negatif, tanda hasilnya adalah positif. Sedangkan yang kedua dan ketiga ini berbeda tanda, sekali lagi, jika bilangan yang dioperasikan itu adalah dua bilangan yang berbeda tanda, entah itu yang pertama positif, yang kedua negatif, atau yang pertama negatif, yang kedua positif, maka hasilnya akan bertanda negatif. Itu tadi aturannya. Jadi ada 4 aturan itu yang harus kalian ingat. Untuk mencari hasil operasi hitungnya menggunakan cara pembagian seperti yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Contoh, 15 dibagi 3. Ini bertanda positif, bilangan pertama. Bilangan kedua juga bertanda positif. Maka hasilnya di sini nanti juga akan bertanda positif. Karena di sini sama-sama positif. 15 bagi 3 hasilnya 5. Lanjut. Contoh kedua. Bilangan pertama adalah 60, bertanda positif, dibagi bilangan kedua negatif 4, bertanda negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya akan bertanda negatif. Bu Novi ulangi, karena yang satu positif, yang satu negatif, ini dua bilangan yang berbeda tanda, maka hasilnya akan bertanda negatif. Menghitungnya 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 hasilnya 15. Nah, maka hasil dari 60 dibagi negatif 4 itu adalah negatif 15. Lanjut. Negatif 100 dibagi 5. Negatif 100 itu berarti bilangan pertama bertanda negatif, dibagi bilangan kedua bertanda positif, maka hasilnya akan bertanda negatif. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Maka soal yang ini hasil akhirnya adalah negatif 20. Berikutnya, negatif 120 dibagi negatif 6. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya akan bertanda positif. 120 dibagi 6, hasilnya 20. Maka untuk soal ini, hasil akhirnya adalah positif 20. Lanjut, 90
dibagi negatif 9. Bilangan pertama positif dibagi bilangan kedua negatif. Maka hasilnya akan bertanda negatif. 90 dibagi 9 hasilnya 10. Lihat prosesnya ya anak-anak, jangan sampai tertinggal tanda bilangannya. Karena kalau harusnya hasilnya itu negatif 10, tapi kalian lupa menuliskan tanda negatifnya, tetap salah. Berikutnya, negatif 210 dibagi negatif 7. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya akan bertanda positif. 210 bagi 7 hasilnya 30. Maka untuk soal negatif 210 dibagi negatif 7, hasil akhirnya adalah positif 30 atau 30 saja. Berikutnya, negatif 225 bilangan pertama bertanda negatif dibagi 25. Bilangan kedua bertanda positif. Negatif dibagi positif, maka hasilnya akan bertanda negatif. Dihitung, 225 dibagi 25. Hasilnya adalah 9. Itu tadi penjelasan dan contoh untuk pembagian bilangan bulat. Bagaimana? Lebih mudah bukan? Karena memang aturan pengerjaan pembagian bilangan bulat itu sama persis dengan aturan dalam perkalian bilangan bulat. Maka silakan kalian berlatih, jangan pernah lelah, jangan pernah patah semangat, tetap berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh. Pasti bisa. Oke, hari ini tugas yang harus kalian selesaikan adalah kalian buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 318. Di situ ada beberapa soal tentang pembagian bilangan bulat. Silakan kalian kerjakan soal ayo berlatih nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kalian kerjakan di buku tulis matematika dan kalian foto hasilnya. Foto tersebut kalian kirimkan kepada Bu Novi paling lambat tanggal 14 atau hari Jumat 14 Agustus 2020. Dan jangan lupa, seandainya kalian bisa dan ada waktu mengerjakan hari ini, selesaikan di hari ini agar tidak lupa, agar tidak semakin banyak tugasnya. Demikian penjelasan dan tugas hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bu Novi tunggu kiriman tugasnya. Demikian anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa lagi.